Kenapa banyak peternak gagal di tahun pertamanya? Banyak peternak gagal di tahun pertama bukan karena modalnya kurang, tapi karena kesalahan-kesalahan ini. Jadi tahu nggak teman-teman? Banyak orang memulai usaha peternakan dengan semangat yang sangat tinggi. Mereka membangun kandang, membeli ternak yang terbaik menurut mereka. Bahkan pengeluarannya bisa puluhan juta hingga ratusan juta rupiah sebagai modal awal mereka. Namun ironisnya, justru tahun pertama menjadi masa yang paling berat buat para peternak ini. Tidak sedikit para peternak yang akhirnya menjual ternaknya, menutup kandang, atau menyerah karena merasa usaha yang dijalankan mereka tidak sesuai harapan mereka di awal. Pertanyaannya, kenapa banyak peternak yang gagal di tahun pertama mereka? Apakah karena modal mereka kurang? Atau harga ternak yang turun? Atau ada kesalahan lain yang sering tidak mereka sadari? Mari kita bahas dan kita kupas tuntas dalam video ini. Dalam dunia peternakan, tahun pertama adalah masa belajar yang sesungguhnya. Disinilah seorang peternak mulai memahami tantangan nyata yang tidak terlihat saat mereka menonton video-video di YouTube atau mendengar cerita sukses dari orang lain yang sudah berkecimpung di dunia peternakan terlebih dahulu. Banyak yang membayangkan berternak hanya soal memberi makan dan juga menunggu ternak berkembang biak setiap tahunnya. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks teman-teman. Dan inilah beberapa alasan utama mengapa banyak peternak gagal di tahun pertamanya. Yang pertama adalah terlalu fokus pada ternak tapi melupakan yang namanya pakan. Kesalahan paling umum adalah menghabiskan sebagian besar modal untuk membeli ternaknya. Akibatnya dana untuk pakan, cadangan operasional, dan juga kesehatan ternak menjadi sangat-sangat terbatas. Padahal dalam sebuah peternakan, pakan adalah faktor terbesar yang menentukan keberhasilan peternakan tersebut. Ternak yang mahal sekalipun tidak akan berkembang maksimal jika kebutuhan pakannya tidak terpenuhi dengan baik. Banyak peternak baru menyadari hal ini setelah biaya pakan mulai membengkak setiap bulannya. Jadi teman-teman harus benar-benar memikirkan yang namanya pakan. 70% usaha ternak itu ada di pakan. Jadi jangan sampai pakan ini terlupakan atau menjadi di nomor sekiankan. Yang kedua, membeli ternak tanpa pengetahuan. Karena tergiur harga yang murah atau penampilan fisik yang bagus, banyak pemula membeli ternak tanpa memahami kualitas bibit. Mereka tidak memeriksa riwayat kesehatan, produktivitas indukan, atau kondisi reproduksinya. Akibatnya, ternak sulit untuk berkembang, mudah sakit, ataupun tidak produktif. Dalam peternakan, bibit yang tepat seringkali lebih penting daripada jumlah ternak yang banyak. Jadi kualitas sebuah bibit akan sangat mempengaruhi jalannya peternakan tersebut. Jadi bisnis peternakan ini sangat terpengaruhi oleh yang namanya bibit. Jadi jangan sembarangan untuk mencari bibit. Yang ketiga, berharap untung terlalu cepat. Banyak orang masuk ke dunia peternakan dengan ekspektasi yang kurang realistis. Mereka berharap dalam beberapa bulan modal akan langsung kembali. Padahal reproduksi ternak membutuhkan waktu yang cukup lama. Kambing bunting sekitar 5 bulan. Anak kambing juga membutuhkan waktu untuk tumbuh sebelum bisa dijual. Setidaknya ya mungkin di 4-5 bulan juga. Nah, peternakan adalah bisnis jangka menengah hingga panjang. Bukan usaha yang menghasilkan keuntungan yang instan. Jadi ketika teman-teman mau memulai usaha peternakan, ekspektasi untuk cepat untung itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Karena tidak akan bisa dicapai di sebuah peternakan. Ini adalah sebuah role model bisnis yang bisa dipanen di setidaknya 2 hingga 3 tahun umur peternakan. Yang keempat, kurang disiplin dalam perawatan. Beternak membutuhkan rutinitas setiap hari. Pakan harus diberikan tepat waktu, kandang harus dibersihkan secara rutin, dan kesehatan ternak harus dipantau setiap saat. Banyak peternak pemula yang semangat hanya di awal saja, tetapi mulai malas setelah beberapa bulan peternakan berjalan. Akibatnya performa ternak kemudian menurun, dan masalahnya akan mulai bermunculan setelah beberapa bulan peternakan ini mulai dijalankan. Yang kelima, tidak memiliki mentor atau komunitas.
salah satu cara tercepat belajar beternak adalah belajar dari pengalaman peternak lain. Sayangnya, banyak pemula mencoba menjalankan semuanya sendirian. Saat menghadapi masalah, mereka bingung harus bertanya kepada siapa. Padahal bergabung dengan komunitas peternak dapat membantu menghindari banyak kesalahan yang sebenarnya sudah pernah dialami oleh orang lain. Jadi komunitas ini sangat penting saat teman-teman mau menjalankan sebuah peternakan. Karena di sini kita akan belajar dan sharing apa masalah-masalah yang akan dihadapi ketika memulai bisnis peternakan. Jadi banyak ilmu yang bisa didapat di komunitas ini. Yang keenam, penyakit yang dianggap sepele. Seringkali kegagalan bukan disebabkan oleh penyakit yang besar, tetapi keterlambatan penanganan. Awalnya hanya satu ekor yang kehilangan nafsu makan, kemudian menyebar ke ternak lainnya. Karena terlambat ditangani, kerugian menjadi semakin besar. Peternak yang sukses biasanya lebih fokus pada pencegahan dibandingkan dengan pengobatan. Jadi ketika teman-teman beternak kambing, ini adalah salah satu yang harus benar-benar diperhatikan. Ketika ternak itu sakit, teman-teman harus segera tanggap untuk mencegahnya sebelum mengobati. Karena ketika sudah mengobati, banyak kesalahan peternak yang kemudian membuat kesalahan fatal karena terlambat, akhirnya ternak mereka banyak yang mati. Jadi di sini harus benar-benar digarisbawahi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang ketujuh, tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran. Banyak peternak tidak tahu berapa biaya yang sudah dikeluarkan dan berapa keuntungan yang sebenarnya mereka peroleh. Semuanya hanya berdasarkan perkiraan mereka. Akibatnya mereka merasa usahanya menguntungkan, padahal sebenarnya sedang merugi. Pencatatan sederhana adalah salah satu kebiasaan yang membedakan peternak hobi dengan peternak yang menjalankan usaha secara profesional. Jadi di sini pencatatan tidak harus yang detail banget, itu enggak. Tapi yang jelas harus ada pencatatan uang masuk dan uang keluar. Jadi kita tahu berapa sih margin keuntungan yang benar-benar didapat dari sebuah peternakan yang kita jalankan. Yang kedelapan adalah fakta yang jarang dibahas. Tahu nggak teman-teman? Sebagian besar peternak sukses saat ini juga pernah mengalami kegagalan di awal perjalanan mereka. Perbedaannya adalah mereka tidak berhenti ketika menghadapi sebuah masalah. Mereka belajar dari yang namanya kesalahan, memperbaiki sistem, dan juga terus meningkatkan pengetahuan mereka soal peternakan. Karena dalam sebuah peternakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Makanya, kalaupun teman-teman dapat sharing, sepertinya tetap akan menjadi guru terbaik itu adalah pengalaman. Karena pengalaman ini, ketika kita sudah mengalami sekali, ini akan menjadi pelajaran kita untuk seterusnya, dan kita tidak akan mengulanginya. Jadi alasan utama banyak peternak yang gagal di tahun pertama bukanlah karena kurangnya modal, melainkan karena kurang persiapan, kurang ilmu, terlalu terburu-buru mengejar keuntungan, dan tidak memiliki sistem manajemen yang baik. Peternak adalah perjalanan yang sangat panjang. Semakin banyak teman-teman belajar dan memperbaiki kesalahan sejak awal, semakin besar peluang teman-teman untuk berhasil. Ingat, peternakan yang sukses tidak dibangun dalam semalam, tetapi dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari selama bertahun-tahun. Jadi menurut teman-teman, tantangan terbesar apa yang dihadapi peternak pemula saat memulai usaha ternak? Apakah teman-teman pernah mengalami kegagalan atau kesalahan yang menjadi pelajaran berharga? Tulis pengalaman teman-teman semua di kolom komentar agar bisa menjadi inspirasi bagi peternak lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tips peternakan, budidaya kambing, manajemen kandang, dan strategi bisnis ternak yang lebih menguntungkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.